Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan inverse fungsi. Pernah dengar kata inverse? Jadi, yang dimaksud dengan inverse itu artinya adalah kebalikan atau lawan. Jadi, inverse fungsi itu merupakan sebuah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Nah, di sini, di tampilan grafik menggunakan GeoGebra ini, sudah saya buat sebuah persamaan garis yang nantinya ini akan menjadi sebuah cermin bagi fungsi yang akan kita tentukan dan kita akan cari apa inverse dari fungsi tersebut. Nah, garis Y sama dengan X itu artinya X sama Y-nya sama. Nah, salah satunya di sini 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, dan seterusnya. Ini merupakan adalah garis yang berfungsi sebagai cerminnya. Jadi kita akan mencari lawan atau kebalikan, ya kan? Nah, untuk fungsi asalnya kita akan menentukan secara sembarang dulu. Misalkan kita punya fungsi Y sama dengan 2X. Nah, gambarnya seperti ini. Garis Y sama dengan 2X adalah garis yang berwarna hitam ini. Ya. Y sama dengan 2X, kalau kita cari kebalikannya atau inverse dari fungsi Y sama dengan 2X itu apa sih? Nah, jadi caranya kalau kita mau cara yang instan, bisa gunakan aplikasi ini. Dengan cara klik icon ini artinya tandanya ini pencerminan ya, atau istilah lainnya adalah refleksi objek. Nah, jadi kita akan cari kebalikan dari persamaan garis Y sama dengan 2X itu seperti apa. Jadi kita klik yang ini, kemudian pilih objek yang akan kita cerminkan, lalu klik cerminnya. Nah, ini kita klik, lalu kita sentuh atau klik juga di garis yang berwarna merah ini. Nah, ternyata begini adalah gambaran dari kebalikan fungsi asal yang kita tentukan, yaitu kita tadi punya fungsi asal Y sama dengan 2X. Oh, ternyata Y sama dengan 2X itu inverse-nya atau kebalikannya adalah ini. Nah, ini kan bentuknya menyerupai sebuah persamaan linear ya. Ini bentuknya kita boleh ubah-ubah dengan cara klik kanan ya. Kemudian ada pengaturan ya. Kita ganti jadi dalam bentuk Y sama dengan AX plus B. Nah, ini sudah sama-sama nih, sama-sama Y. Y ada di ruas kiri. Jadi, kebalikan dari Y sama dengan 2X adalah Y sama dengan 0,5. 0,5 itu kalau dijadikan pecahan biasa adalah 1 per 2. 1 per 2X. 1 per 2X itu sama aja dengan X per 2. X per 2 adalah hasil refleksi dari fungsi asal Y sama dengan 2X dengan cerminnya yaitu garis Y sama dengan X. Ya kan? Kalau kalian perhatikan, yang pertama 2X ini kan artinya 2 dikali X. Ternyata kebalikannya adalah X per 2. Lawannya kali, yaitu bagi. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kalian ingat, lawannya tambah adalah kurang, lawannya kali adalah bagi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Suatu fungsi memiliki fungsi inverse atau kebalikannya jika f merupakan fungsi satu-satu dan merupakan fungsi pada atau istilah lainnya adalah fungsi bijektif. Istilah fungsi bijektif ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari di SMP atau MTS dulu ya. Fungsi bijektif itu terjadi ketika jumlah anggota domain sama dengan jumlah anggota kodomainnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan kalian masih bisa ingat ya. Dan selanjutnya, misalkan f merupakan fungsi yang memetakan x ke y, itu biasanya ditulis y sama dengan fx kan? Y sama dengan fx. Y merupakan hasil bayangan dari x-nya. X adalah di domain ya kan? Nah, maka ketika ingin dibalik ya, dari arah Y ke X, maka fungsi yang memetakan Y ke X dapat ditulis X sama dengan F pangkat negatif 1 Y. Nah, jadi penulisan F pangkat negatif 1 ini adalah cara penulisan inverse atau fungsi inverse ya. F pangkat negatif 1 ini adalah inverse. Jadi X merupakan kebalikan dari Y tadi. Ya, ini saya rasa perlu kalian ingat dan catat ya. Y itu sama aja artinya dengan fx, ya. Kemudian kalau ingin mencari x-nya berarti kebalikan dari si y-nya atau f pangkat negatif 1 atau inverse dari y itu sendiri.
Nah, di sini ada 3 langkah yang sangat praktis sudah saya rangkum untuk bisa kalian pahami ketika ingin menentukan inverse suatu fungsi. Yang pertama, ubah dulu bentuk Y sama dengan fx menjadi bentuk X, dalam kurung ini F-nya Y ya. Nah, jadi yang biasanya itu Y sama dengan titik-titik, kemudian tugas pertama yang wajib kalian lakukan adalah mengubahnya menjadi X sama dengan. Lalu tuliskan X sebagai F pangkat negatif 1Y, ya, atau inverse dari Y. Dan yang terakhir adalah ubah variabel Y menjadi X sehingga diperolehlah rumus fungsi inverse atau penulisan inverse dari fungsi F seperti ini. Gimana sih biar lebih paham, kita coba satu contoh ya. Nah, misalkan saya punya fungsi Y sama dengan 2x plus 5. Nah, Y ini sama aja dengan fx, ya kan? Nah, gitu ya. Seperti langkah pertama yang telah kalian baca, bahwa langkah pertama yaitu ubah dulu bentuk Y-nya menjadi X. Nah, berarti ini, Y di kiri, ya sekarang kita ubah ini itu, berarti X duluan, ya. X tetap di sebelah sini boleh, di kanan, berarti Y-nya tetap di kiri, ya. Berarti 5-nya yang pindah, ya. 5 pindah ke sini berarti Y dikurang 5. Y dikurang 5 sama dengan 2X. Atau ini kan boleh aja kita tukar. 2X sama dengan Y dikurang 5. Ya kan? Maka nilai X-nya adalah Y dikurang 5 per 2. Nah, sesuai step yang ada di atas ini, tuliskan X sebagai F pangkat negatif 1Y. Maka ini kita tulis F pangkat negatif 1Y, ya. Berarti Y kurang 5 sama dengan 2. Nah, ini itu sudah sama ya, sudah semua dalam Y. Otomatis kalau di sini Y, maka di sini Y. Udah sama ya. Kalau kita, karena target kita adalah mencari inverse dari fungsi ini, fungsi inverse dari ini tuh apa? Maka kita ganti saja huruf yang ini, yang Y, menjadi X. Ini kan yang kita cari inverse dari fungsi F. Sama dengan ini juga pasti kita ubah menjadi X. Otomatis. X dikurang 5 per 2. Gimana? Bisa dipahami ya kan? Nah, yang pertama fungsinya itu, fungsi pertamanya adalah 2x plus 5, kemudian ternyata inverse dari fungsi ini adalah x dikurang 5 per 2. Ini kan 2 kali x. Di sini ada proses perkalian. Perkalian. Dan ada proses tambah. Yang namanya inverse itu kebalikan ya kan? Lawannya kali adalah bagi. Per itu artinya bagi. Plus lawannya adalah kurang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran awal agar kalian paham tentang konsep dari inverse suatu fungsi. Sulit untuk memahami cara yang tadi, saya tawarkan smart step yang lain. Jadi, step yang berikut ini dijamin akan bisa juga dipahami oleh kalian. Yang pertama, seperti biasa, jika kalian punya fungsi, di sini saya pakai fungsi yang tadi, fx sama dengan 2x plus 5, kita tulis fx tadi sama dengan y aja ya, y sama dengan 2x plus 5. Menggunakan smart step ini, kalian menjadikan x atau variabelnya ini sebagai patokan utama. Jadi melihatnya, yang kalian lihat pertama kali itu x-nya ini, ya. X-nya ini berproses dengan apa? Dengan angka 2, ya kan? Dengan operasi kali, ya. X dikali 2, sehingga hasilnya adalah 2X. Nah, jadi kita tulis dari depan ini yang terjadi adalah perkalian 2 atau dikali 2, ya. Dikali 2. X-nya itu dikali 2. Lalu selanjutnya setelah dikali 2 ditambah 5. Nah, ya kan? Selesai. Nah, ini menggambarkan proses dari fungsi yang kita tulis di sini, yaitu 2x plus 5. Nah, yang namanya inverse yaitu adalah kebalikan, ya. Maka, kalau kita ingin tahu inverse-nya, ya,
atau F, ya, penulisannya kalian cukup tulis seperti ini ya, maka inverse atau ya F negatif satu itu cukup dengan menuliskan kalimat ini, tapi dibalik. Nah, kalau tadi dari atas ke bawah, sekarang yang pertama itu ngambil dari yang bawah, lalu dibalik kosakatanya, ya. Yang paling bawah ini ditambah 5, berarti di sini dikurang 5. Dikurang 5. Yang di bawahnya, berarti yang ini. Lawannya kali adalah bagi. Berarti dibagi 2. Nah, kesimpulannya apa? Apa sih yang dimaksud dikurang 5 dibagi 2? Itu X-nya. Jadi, inverse dari fungsi yang kita buat nih, berarti fungsinya adalah X dikurang 5, lalu kita bagi dengan 2. Gimana? Sama kan dengan yang tadi hasilnya? Sekarang tinggal kalian pilih nih, mana yang dirasa lebih mudah untuk kalian pahami. Intinya tuh sama aja. Cuman ini agak repot kalau kalian harus menulis one by one seperti ini, tapi insya Allah ini benar. Nah, cara ini, smart step ini juga memudahkan kamu ketika ingin mencari inverse sebuah fungsi yang pangkat 2 seperti ini. Fungsi kuadrat maksudnya. Misalkan kamu punya fungsi seperti ini. X kuadrat dikurang 4X plus 3. Nah, pertanyaannya apa inverse-nya? Tuh, yang namanya inverse itu, ya, kita mengubah yang pertamanya itu Y sama dengan X, sama dengan Y sama dengan X, sekarang harus dari X menjadi dalam bentuk Y. Nah, kalau menemukan fungsi kuadrat seperti ini bisa nih dikerjakan dengan smart step, tapi caranya perhatikan, langkah pertama, ini seperti biasa kita perhatikan ya, ini kan ada X kuadrat dikurang 4X plus 3. Ini itu sama-sama ada variabelnya, sementara ini adalah konstanta. Nah, berarti kita akan otak-atik ini dulu, yang sama-sama ada X-nya, ya. Yang sama-sama ada X-nya kita coba buat ini ya, buat bentuk yang lain. Nah, jadi X kuadrat dikurang 4X itu kalau kita bikin pangkat 2-nya di luar jadi gimana? Nah, kita buat seperti ini. Biar dia menjadi satu kesatuan gitu loh. Kalau ini kan terpisah oleh tanda operasi kurang, ya kan? Nah, gimana caranya biar ini, kedua suku ini kan satu suku, dua suku, tiga suku, ada tiga suku di sini ya. Nah, ini yang awalnya dua suku seperti ini jadi satu aja gitu. Karena ini pangkat 2, ya otomatis kita buat di sini pangkat 2. Oke, next. Karena di sini X, berarti otomatis X dong. Ya, kemudian sini 4. Nah, kalau sini 4 berarti tinggal kita bagi 2. Jadi 2 berarti di sini. Ya, ini tandanya min, berarti di sini min. Nah, coba kita tes benar nggak sih kalau kita nulis X kurang 2 kuadrat, penjabarannya tuh kayak apa? Nah, kita tes dulu ya. Ini kita oret-oret dulu. Nah, ini kali pelangi seperti biasa. X kuadrat. Kemudian X dikali 2 min 2X. Ini min 2 kali X min 2X. Min dikali min positif 4. X kuadrat dikurang 4X plus 4. Oh, udah sama nih. Sama nggak dengan ini? Udah sama, berarti bener nih. Hanya saja ini X kuadrat dikurang 4X aja, nggak ada 4-nya. Berarti kita akan buat ini itu menjadi tidak ada. Gimana caranya? Supaya ini nggak ada, berarti kita kurangkan dengan dirinya sendiri. Nah, berarti otomatis ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus dulu, ya. Berarti kita udah dapat nih bentuk lain dari X kuadrat dikurang 4X, ya. Dengan cara mengkuadratkan X dikurang 2, lalu tambahannya dikurang 4, ya. Mudah-mudahan ini kalian bisa paham. Kalau tidak paham, kalian boleh tanya di grup WhatsApp pembelajaran kita atau tulis di kolom komentar. Nah, jadi eh apa namanya? Ini itu kita bisa tulis. Nah, kan udah bener nih.
X dikurang 2 pangkat 2, tadi hasilnya adalah X kuadrat min 4X. Kalau kalian nulis ini aja, ini tadi hasilnya adalah X kuadrat min 4X plus 4. Sementara yang kita butuhkan tuh cuma sampai sini. Ya, berarti supaya ini tuh hilang, berarti di sini kurangkan 4. Ya, baru lanjut ditambah 3. Tuh. Jadi, kalau kalian tulis secara lengkap, gimana bentuknya? Nah, jadi gini ya. Tuh. Jadi menulisnya fx sama dengan x kurang 2 dikuadratkan dikurang 1. Ya. Nah, kalau kalian udah mendapat bentuk yang lebih sederhana seperti ini kan sudah ada dalam satu kesatuan nih, nggak terpecah kayak tadi, maka kita bisa tulis smart step-nya yang pertama, X-nya itu diapakan? X-nya itu dikurang 2, ya kan? X-nya dikurang 2. Lalu setelah dikurang, dikuadratkan. Ya, ya kan? Dipangkatkan 2, dikuadratkan artinya. Lalu step yang terakhir adalah dikurang 1. Maka ini inverse-nya, ya. Jadi, inverse-nya adalah seperti tadi, kita balik yang step terakhir menjadi step pertama, yaitu X-nya dikurang 1, lawannya berarti ditambah 1, ditambah 1, ya. Lalu dikuadratkan lawannya kuadrat atau lawannya pangkat 2 adalah akar ya. Di akar, ingat ya kalau pangkat itu pangkat 2 lawannya akar ya. Di akar. Dan yang terakhir ini, kalau dikurang 2 berarti ditambah 2. Nah, ini. Nah, ini adalah hasil inverse-nya. Gimana cara menulisnya? Oke, kita tulis berarti di sini inverse-nya adalah ini berarti inverse-nya sama dengan X-nya ditambah 1 ya, di akar tuh, lalu ditambah 2. Ingat tanda tambah jangan mengenai tanda akar ya. Yang di akar hanyalah X plus 1. Sampai situ aja akarnya. Nah, ini adalah hasil inverse fungsi dari fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x plus 3. Gitu caranya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan pelajari contoh yang lain setelah ini ya. Nah, sekarang kita coba bentuk fungsi yang pecahan seperti ini ya. 2x dikurang 7 per 3x plus 8. Apa inverse-nya? Pasti kebalikan dari fungsi ini. Seperti biasa, kita akan membuat dulu fx itu sama dengan y. Sama dengan 2x dikurang 7 per 3x plus 8. Ingat selalu, langkah pertama yang ingin kalian lakukan itu pasti adalah mengubah ya, mengubah yang awalnya y sama dengan menjadi nanti ujung-ujungnya x sama dengan apa gitu ya. Nah, jadi biar kita bisa membuat yang di ruas kiri menjadi x sendiri, bukan lagi y ya, berarti kalian harus melakukan proses perkalian. Jadi gini, ini ke sini itu bisa dikali ya. Kita lakukan perkalian y dengan 3x plus 8. Kenapa? Kalian ingat ya, 6 dibagi 3 itu hasilnya adalah 2. Otomatis 3 dikali 2 hasilnya 6. Berarti ini kalau kalian kalikan dengan hasilnya, yaitu menghasilkan bilangan pembilangnya, ya kan? Sama saja dengan ini. Berarti kita boleh melakukan perkalian y dengan 3x plus 8 sama dengan 2x dikurang 7. Ini kali ke dalam berarti 3xy plus 8y sama dengan 2x dikurang 7. Ya kan? Nah, kalau sudah seperti ini, yang sama dikelompokkan. Ya, yang mengandung x dipindah jadi satu kesatuan. Kayak gini contohnya. Ini x di kiri.
oh kita akan membawa 2x ini ke ruas kiri, ini pindah ke ruas kanan, ya kan? Berarti 3xy dikurang 2x. Sama dengan apa hasilnya? Ya kan? Pindah ke sini ya. Min 7 tetap di sini di kanan. Ini pindah jadi min 8y. Nah, kalau sudah, karena keinginan kita adalah X sama dengan, berarti karena di sini sama-sama ada X, maka X buka kurung 3Y dikurang 2, ya kan? X sama-sama ada X, maka X di luar buka kurung, tersisa 3Y yang belum, karena di sini X, berarti harusnya di sini 2, karena X dikali 2, 2X. Sama dengan, ini kita balik aja min 8Y dikurang 7. Boleh aja ya. Nah, kalau sudah, berarti X sama dengan, nah ini kan kali. Ya, berarti tinggal kita bagi min 8Y dikurang 7 per 3Y dikurang 2. Yang kita pahami tadi, X itu sama aja dengan F pangkat negatif 1Y. Ya, sama dengan negatif 8Y dikurang 7 per 3Y dikurang 2. Ya kan? Berarti karena di sini sama-sama Y sudah berarti F pangkat negatif 1X kita ganti. Ini kan yang kita kehendaki mencari fungsi inverse dari Fx. Berarti min 8X dikurang 7 per 3X dikurang 2. Nah, kurang lebih seperti ini hasil dari inverse fungsi yang tadi. Oh ya, saya punya cara cepat untuk mengerjakan inverse suatu fungsi yang bentuknya pecahan seperti ini. Nah, kita buat kesepakatan ya. Ini kan bentuknya per, dan ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 unsur ya. Jadi kita anggap yang di depan X ini, ya, itu sebagai A, ini B, ini C, ini D. Nah, atau biasanya kita tulis Fx sama dengan Ax plus B per Cx plus D. Ini adalah trik ya, sebuah trik yang insya Allah berguna, bisa kalian pakai di saat ujian-ujian yang waktunya sangat sempit. Nah, jadi mencari inverse dari fungsi seperti ini, itu mudah banget caranya, cara cepatnya ya. Ini kita hapus bentar ya. Nah, jadi untuk inverse dari bentuk soal seperti ini, itu tinggal memutar, ya. Kita menukar D ke atas, A ke bawah. Udah selesai, berarti dx, tapi diberi min di depan D-nya. Min dx plus B per Cx, kemudian A-nya diberi min. Nah, itu hasilnya. Ini cara cepatnya ya. Nah, kita coba yuk. Nah, tadi kita soalnya adalah 2x dikurang 7 per 3x plus 8. Berarti inverse-nya, kalau kita pakai cara cepat, berarti D-nya siapa? D-nya adalah 8. Berarti min 8x plus B. B-nya siapa? B-nya negatif 7. Tulis aja di sini negatif 7. Ya, per CX, C-nya 3, tetap 3, dikurang A. A-nya adalah 2. Nah, gimana? Sama nggak dengan ini? Tuh, sama kan? Nih, kalau kita ganti ya, plus kali min ya min. Sama aja penulisan min 8x plus negatif 7 sama aja dengan negatif 8x kurang 7. Tuh, cara ini bisa kalian pakai ya di saat-saat tertentu ya, tapi untuk prosesnya seperti ini yang juga perlu kalian pahami karena untuk soal-soal esai dibutuhkan step seperti ini. Jadi jangan dilewatkan cara seperti ini yang lengkap. Trik bisa dipakai untuk saat-saat tertentu saja. Demikian materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa paham dan jangan lupa untuk mencatat materi kita hari ini dan silakan buat 5 buah fungsi terserah sesuai materi kita sekarang, dan carilah inverse-nya. Jadi untuk pertemuan kali ini, kalian membuat catatan sendiri dan membuat contoh sendiri. Sewaktu-waktu nanti kita akan periksa bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.